Selamat pagi, perkenalkan saya Cecilia Ferry Oktarina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Ini saya tunjukkan kartu peserta. Kemudian saya juga tunjukkan hari ini adalah koran Bangka Pos edisi hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Saya Bu, Baik, silahkan Darren. sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Darren yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu apakah semua anak-anak sudah hadir semua? Hadir Bu. Baik. Hadir Bu. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tepat waktu pada hari ini. Apakah anak-anak mendengar suara Ibu dengan jelas? Jelas Bu. Baik, apakah di layar HP atau laptop kalian gambar Ibu dan teman-teman terlihat jelas? Jelas Bu. Baik. Anak-anak, hari ini untuk memulai kegiatan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan tayangkan videonya dan kita akan bernyanyi bersama-sama supaya lebih semangat ya. Baik, kita akan memulai bernyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila mengikuti video yang Ibu putarkan ini. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, saya Baik anak-anak, selama pembelajaran hari ini, Ibu harapkan semua membuka kamera selama pembelajaran berlangsung. Selama Ibu menjelaskan materi, kalian boleh matikan audionya dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi jika Ibu bertanya, kemudian kalian mau menjawab, kalian boleh hidupkan lagi audionya dan matikan setelah kalian berbicara. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan poin atau nilai tambahan kepada anak-anak yang aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita akan memulai pembelajaran. Ibu akan tayangkan dulu PowerPoint. Anak-anak harap memperhatikan. Baik, anak-anak semua, apakah sudah terlihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Sudah Bu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, nanti setelah anak-anak menyimak PowerPoint, kemudian kalian menyimak video pembelajaran dan berdiskusi, Ibu harap kalian dapat yang pertama, mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPKI. Yang kedua,
kalian dapat menganalisis hubungan rumusan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis hal-hal mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan tayangkan video tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita simak bersama ya, anak-anak. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi di Indonesia dikenal juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini tujuan dibuatnya konstitusi itu. Ada 3 ya. Banyak yang tahu, memahami, menaati Undang-Undang Dasar, tapi banyak juga yang melupakannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahannya. Apa yang harus kita lakukan? Ada hal-hal penting terkait dengan proses terbentuknya Konstitusi Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar dilaksanakan oleh BPUPKI pada sidangnya yang kedua. Yang pertama itu perumusan Undang-Undang Dasar dan kedua rencana lainnya. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 13 sampai 15 Juli membicarakan dan membahas tentang rumusan Undang-Undang Dasar. Kemudian naskah UUD itu diterima bulat pada sidang BPUPKI. Tanggal 7 Agustus itu BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan. Ada 3 keputusan yang diambil oleh PPKI pada sidangnya di tanggal 18 Agustus. Nah, baik anak-anak, jadi itu tadi kita melihat video pendeknya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya nanti akan Ibu jelaskan lebih detailnya. Nah, ini adalah gambar tentang suasana sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Nah, kita akan belajar tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, seperti yang kita lihat di video tadi bahwa perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai dari sidang kedua BPUPKI. Nah, sidang kedua BPUPKI itu berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Anak-anak ada yang tahu ketua BPUPKI? Anak-anak ada yang tahu ketua BPUPKI itu siapa? Tahu, Bu. Siapa anak-anak? Tahu, Bu. Dokter KRT. Baik, jadi BPUPKI itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, dalam sidang BPUPKI itu dibahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam sidang kedua BPUPKI dibentuk juga Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Kemudian Panitia Hukum Dasar ini membentuk panitia kecil. Anak-anak ada yang tahu panitia kecil ini diketuai oleh siapa anak-anak? Diketuai oleh Soekarno. Ya, baik sekali. Jadi panitia kecil ini diketuai oleh Supomo yang anggotanya ada 6 orang. Di sidang BPUPKI itu sebenarnya para tokoh sudah merumuskan hukum dasar yang pada saat itu disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin atas sebuah kesepakatan
yang berisi tentang teks tertulis yang isinya membuat rumusan dari Hukum Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam ini dirumuskan oleh Panitia 9 atau Panitia Kecil BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Bung Karno. Nah, anak-anak, ini adalah sidang dari PPKI. Jadi gambar ini memperlihatkan sidang PPKI. Ingat sidang PPKI itu pada tanggal berapa tadi anak-anak? Tanggal 18 Agustus 1945. Ya, benar sekali. 18 Jadi Agustus. sidang PPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI ini, anak-anak tahu nggak ketua PPKI-nya siapa? Insinyur Soekarno. Baik, betul sekali. Jadi, sidang PPKI itu dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 yang diketuai oleh IR Soekarno. Adakah dari anak-anak yang bisa menjelaskan kembali dari tayangan video kita tadi? Ada 3 keputusan yang diambil dalam sidang PPKI ini. Ada yang tahu 3 keputusan itu? Siapa? Apa nak 3 keputusan yang diambil dalam sidang PPKI? 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, bagus sekali jawaban dari Salsa. Jadi, sidang PPKI itu menghasilkan 3 keputusan seperti yang disebutkan oleh Salsa tadi. Dalam sidang PPKI, itu juga melakukan beberapa perubahan rumusan. Rumusan tadi, yang pertama, itu ada perubahan kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian, ada juga perubahan pada sila pertama. Jadi, kalau di Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya ada perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, seperti yang sudah disampaikan Salsa tadi. Sidang PPKI itu menghasilkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, sekian dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Daniel, kameranya Daniel. Catherine. Ya, Bu. Baik, semuanya kameranya tetap dibuka ya. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik, Agatha. Gimana Mengapa Agatha? UUD harus dirumuskan dan disahkan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Agatha. Mengapa Undang-Undang Dasar harus dirumuskan dan disahkan? Saya, Bu. Anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Agatha? Saya, Bu. Baik, Cahaya. Jika UUD tidak dirumuskan dan disahkan, maka Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Baik, bagus sekali pernyataan dari Cahaya bahwa kalau Undang-Undang Dasar kita tidak dirumuskan dan disahkan, maka sampai sekarang kita tidak mempunyai Undang-Undang Dasar. Baik, ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Saya, Bu. Baik. Deviana, bagaimana nak? Apa akibat yang terjadi apabila kita tidak mempunyai UUD? Baik, bagus sekali ya pertanyaan dari
Deviana. Nah, Deviana tanya, apa akibatnya kalau kita tidak mempunyai undang-undang dasar? Adakah anak-anak yang mau menjawab pertanyaan dari Deviana atau menanggapi pertanyaan dari Deviana? Saya, Bu. Baik, Yovana. Bagaimana, Yovana? Menurut saya, bila kita tidak mempunyai UUD, maka negara akan kacau karena tidak ada aturan. Baik, bagus sekali jawaban dari Yovana ya, bahwa kalau misalnya kita tidak mempunyai undang-undang dasar, baik, bagus sekali ya jawaban dari Yovana, bahwa apabila kita tidak mempunyai undang-undang dasar, maka negara akan kacau karena tidak ada aturan. Karena negara tidak mempunyai alat kontrol, sistem negara tidak akan berjalan baik bila tidak ada aturan. Contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana bila tidak ada aturan? Maka segala sesuatunya akan kacau bila tidak ada aturan. Misalnya di sekolah kalau tidak ada aturan, di rumah tidak ada aturan, akan kacau. Misalnya di jalanan tidak ada aturan lalu lintas, maka akan terjadi banyak kecelakaan. Gitu ya. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan kalian dalam 5 kelompok. Kalian akan berdiskusi menggunakan Google Classroom. Nah, anak-anak sudah terlihat ini tampilan Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, hari ini di sini sebelum memulai pembelajaran kalian absen dulu. Ini ada Google Form yang Ibu tautkan, kalian absen di sini. Kemudian kalian akan berdiskusi. Dalam kegiatan diskusi kalian boleh membaca referensi yang sudah Ibu tautkan di sini. Ini adalah PowerPoint yang Ibu jelaskan tadi, kemudian video animasi, dan di sini ada bahan ajar atau materinya yang sudah Ibu siapkan. Kemudian kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu sudah siapkan tempat kalian untuk berdiskusi. Nah, ketika kalian klik, nanti di sini akan muncul pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Jadi, kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian, kalau kalian sudah berdiskusi, kalian masukkan hasil kesimpulan diskusi kalian pada laman Google Form yang sudah Ibu tautkan di sini. Baik, sampai di sini anak-anak jelas semua? Jelas, Bu. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah jelas semua, sekarang mari kita ke Google Classroom-nya untuk berdiskusi. Setelah diskusi selesai, kita akan kembali ke laman Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan anak-anak meninggalkan Meet, kemudian berdiskusi di laman Google Classroom-nya. Anak-anak, kita ketemu lagi di Google Meet. Anak-anak sudah berdiskusi semua? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai berdiskusi? Kameranya jangan lupa dihidupkan. Anak-anak, kameranya? Sudah, Bu. Yang lain? Baik, semua sudah hidupkan kamera? Sudah, Bu. Sudah, Bu. David, sudah? Bu. Sudah ya? Bu. Baik, anak-anak semua sudah berdiskusi ya. Nah, kalau anak-anak sudah berdiskusi semua, sekarang Ibu mau anak-anak
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Coba Ibu mulai dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 yang akan presentasi siapa anak-anak? Saya, Bu. Baik, siapa? Arin. Baik. Silahkan Aren untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Selamat pagi semua. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya dapatkan dari kelompok saya. Jawaban nomor 1. Perumusan UUD 1945 dilaksanakan pada sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang dipimpin oleh Dr. KRT Hatjiman Wetio Diningrat dan anggotanya 62 orang. Di sidang kedua BPUPKI, dibentuklah panitia hukum dasar beranggota 19 orang, yang dipimpin oleh IR Soekarno. Lalu, panitia kecil telah dibentuk oleh panitia hukum dasar. Panitia kecil bersidang pada tanggal 13 sampai 16 Juli 1945. Naskah UUD 1945 diterima oleh BPUPKI dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aren yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali ya hasil dari diskusi kelompok 1. Berikutnya, kelompok 2. Saya, Bu. Saya dari kelompok 2. Ini jawaban nomor 2 dari hasil diskusi kelompok kami. Hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 awalnya merupakan naskah Piagam Jakarta yang telah disepakati dalam sidang kedua BPUPKI yang mengalami perubahan pada sila pertamanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Salsa yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sangat baik sekali hasil diskusinya, sangat bagus sekali ya. Berikutnya, Ibu mau dengar hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, silahkan Sharon dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semua, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Sidang PPKI untuk mengesahkan UUD pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Maka ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki UUD. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sharon yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, sama seperti teman-teman yang lain, sangat bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Berikutnya, Ibu minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompok 4. Proses perumusan UUD 1945 dimulai saat sidang kedua yang dilakukan oleh BPUPKI, yang dimana pada sidang kedua tersebut membahas sebuah rancangan terhadap UUD. Kemudian pada tahapan perancangan tersebut dibentuk sebuah panitia yang dikhususkan untuk melakukan perancangan UUD yang dimana diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada sidang BPUPKI kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno pada waktu menjelaskan sebuah hasil yang didapatkan dari panitia perancangan terhadap
UUD tersebut. Kemudian pada hasil tersebut terdapat 3 macam hal yang dimana adalah sebagai berikut. Pernyataan terhadap kemerdekaan Indonesia, pembentukan terhadap UUD atau batang tubuh. Sekian dan terima kasih. Baik, anak-anak, kameranya jangan lupa dihidupkan lagi. Baik, terima kasih untuk Keisha yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Sangat bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 4. Berikutnya, kelompok terakhir, kelompok 5, silahkan perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bentar, Karera. Saya, Bu. Ya. Baik. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 ingin mendiskusikan hasil diskusi nomor 2. Hubungan Piagam Jakarta dengan membuktikan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 yang disahkan dan dilakukan perubahan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Awalnya merupakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan dalam sidang Ketua BPUPKI. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Keisha Carrera yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat baik sekali ya, Ibu ancungin jempol, Keisha sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Anak-anak semua, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Sekarang, siapakah di antara anak-anak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Coba, ada? Yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Baik. Siapa? Salsa ya? Ya, Bu. Baik, silahkan Salsa. Hari ini kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPUPKI pada sidangnya yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 diketuai oleh Ketua PRT Rajiman Sekretariat. 2. Sebelum Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 awalnya merupakan Akta Piagam Jakarta yang telah disepakati dalam sidang kedua BPUPKI yang mengalami perubahan pada sila keempat pertamanya. Ketiga, sidang PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 8 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Maka ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Baik, terima kasih untuk Salsa yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagus sekali ya hasil kesimpulan dari Salsa, berarti Salsa ini dari awal sampai sekarang benar-benar menyimak pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Coba anak-anak sekarang, adakah di antara kalian yang mau menyampaikan apa yang kalian rasakan ketika melaksanakan pembelajaran daring seperti sekarang ini dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet? Saya, Bu. Baik, Laura. Silakan. Saya Laura.
Saya senang karena bisa mendengarkan materi secara langsung dan berdiskusi dan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok lain. Baik, terima kasih untuk Laura yang sudah menyampaikan apa yang dirasakan selama pembelajaran. Ya, sangat baik sekali ya. Ternyata pembelajaran daring seperti ini bisa anak-anak dengarkan, kemudian kalian juga bisa menyimak pembelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi, soal post-test untuk kalian. Baik, anak-anak lihat, ini laman Google Classroom-nya. Sudah lihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, di sini, Sudah, Bu. di paling atas ini, Ibu baru saja menambahkan soal evaluasi. Jadi anak-anak bisa kerjakan soal evaluasi secara individu atau secara sendiri-sendiri dengan mengklik link ini. Jadi ketika anak-anak klik linknya, anak-anak akan mendapatkan soal seperti ini. Baik, jadi anak-anak akan mendapatkan soal seperti ini. Anak-anak silahkan kerjakan soal post-test atau soal evaluasinya secara individu sendiri-sendiri. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas. Nah, anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang peran tokoh, perumus, dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta sikap yang perlu kita teladani dari para tokoh tersebut. Jadi, di rumah anak-anak baca buku cetaknya tentang peran tokoh, perumus, dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kegiatan ini berakhir, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa penutup. Saya, Bu. Baik, Christopher. Christopher, silahkan untuk doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Christopher yang sudah memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita sudahi dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.